Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman mahasiswa selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia tentunya. Saya, Sofia Gladys Tislandi, akan menjelaskan materi terkait strategi pembelajaran. Apa aja di dalam strategi pembelajaran? Simak videonya sampai habis. Sebelum memasuki materi kita, pada video kali ini, izinkan Sofia untuk bisa menjelaskan pengertian dari strategi pembelajaran beserta contohnya. Nah, yang pertama, Sofia akan membahas strategi pembelajaran kognitif. Nah, strategi pembelajaran kognitif ini merujuk pada aspek berpikir, pengetahuan dan kemampuan intelektual seseorang dalam memahami informasi dan memecahkan masalah. Dapat dicontohkan dalam aspek kognitif ini bahwasannya siswa mampu mengingat, memahami dan menerapkan konsep matematika. Tidak hanya pembelajaran matematika, teman-teman, pembelajaran bahasa Indonesia juga bisa diterapkan dengan metode pembelajaran kognitif, dan di sini bisa diterapkan dalam bentuk soal cerita. Yang kedua, strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif ini sendiri berhubungan dengan sikap, perasaan, nilai, dan motivasi seseorang dalam proses pembelajaran. Dapat dicontohkan dalam strategi pembelajaran afektif ini, siswa menunjukkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab saat mengikuti kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, strategi yang ketiga, yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran ini merupakan metode pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dapat dicontohkan bahwasannya siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek ataupun proyek ilmiah dan saling membantu di dalamnya berdiskusi dan bertukar pikiran. Dan strategi yang keempat yaitu strategi pembelajaran ekspositori. Pembelajaran ekspositori ini adalah pembelajaran yang bermodel dan bersifat penyampaian materi secara langsung oleh guru kepada siswa atau dalam bentuk metode ceramah. Dan dapat dicontohkan juga bahwasannya guru menjelaskan materi secara langsung, dan materi yang biasanya dibawakan oleh guru ini yaitu materi tentang sejarah dengan menjelaskan secara rinci di depan kelas dengan menggunakan papan tulis. Strategi yang kelima yaitu strategi pembelajaran inquiry, yang dimana strategi ini menerapkan model pembelajaran yang menekankan siswa untuk dapat berpikir kritis dan investigasi oleh siswa melalui pertanyaan dan eksperimen yang diajukan oleh guru. Dapat dicontohkan bahwasanya siswa melakukan eksperimen ataupun analisis pada pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu menganalisis cerpen, novel, dan lain sebagainya. Yang keenam, strategi pembelajaran kontekstual, yang dimana strategi ini memberikan pendekatan pembelajaran, mengaitkan materi dengan situasi nyata dan pengalaman siswa sehingga pembelajaran itu lebih bermakna. Contohnya, siswa dapat mempelajari konsep dalam suatu hal atau berbagai hal dengan melakukan observasi dan bisa membuat implementasi nyatanya melalui poster ataupun sebuah teks. Untuk strategi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran metakognitif, yang dimana strategi ini menekankan kemampuan untuk menyadari, mengontrol, dan mengatur proses berpikir dan belajar secara mandiri dan sadar. Contohnya, siswa merencanakan strategi belajar atau memonitor pemahaman materi dan mengevaluasi hasil belajarnya secara mandiri. Yang selanjutnya, yang kedelapan, yaitu strategi pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, yang dimana strategi ini merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pembelajaran project ataupun proyek
yang kompleks dan relevan dengan masalah nyata. Model ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek oleh siswa secara mandiri atau berkelompok. Contohnya bagaimana? Nah, contoh dari strategi ini bahwasanya siswa membuat sebuah proyek terkait pembuatan novel, juga bisa membuat video dalam mendokumentasikan kegiatan. Nah, untuk strategi pembelajaran yang terakhir ataupun yang ke-9 yaitu strategi pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Strategi ini menekankan pada model pembelajaran yang berfokus pada penyelesaian masalah sebagai titik awal pembelajaran. Siswa belajar dengan mengidentifikasi masalah, mencari informasi, dan menemukan solusi secara aktif. Nah, bagaimana contohnya dari strategi ini? Siswa diberikan kasus masalah dari lingkungan dan diminta mencari solusi melalui diskusi kelompok dan penelitian yang sudah mereka teliti sebelumnya. Nah, itu tadi penjelasan terkait strategi pembelajaran. Bahwasannya bisa kita simpulkan ya teman-teman, bahwasannya dalam strategi pembelajaran itu ada 9 poin. Yang pertama itu ada strategi pembelajaran kognitif, dan yang kedua ada strategi pembelajaran afektif, dan yang ketiga ada strategi pembelajaran kooperatif, ekspositori, inquiry, kontekstual, dan strategi pembelajaran metakognitif. Dan yang kedelapan ada strategi pembelajaran project based learning atau PJBL, dan yang terakhir strategi pembelajaran yang terakhir yaitu problem based learning atau PBL. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa dan bisa diimplementasikan secara nyata tentunya. Saya, Sofia Gladys Kiswandi, terima kasih telah menonton videonya sampai akhir dan nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!